Minggu yang ada di rumah. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini bertemu lagi dengan Kakak Feby. Kita akan beribadah sekolah Minggu secara online. Ya, meskipun kita masih harus beribadah secara online, kita belum bisa ketemu teman-teman kita belum bisa ketemu kakak-kakak guru sekolah Minggu. Tapi adik-adik harus ingat bahwa kita harus tetap semangat dan selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kakak harap adik-adik sudah siap ya dengan pakaian adik-adik yang terbaik. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, alat tulis, catatan, dan juga persembahan. Ya, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu hati, kita melipat tangan, tutup mata kita, dan kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan Engkau masih mengizinkan kami bernafas Tuhan. Hari ini kami mau beribadah Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami hari ini. Berikan kami hati yang baik, telinga yang mau mendengar, agar kami bisa siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami yang percaya sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, kita sekarang ada di bulan November ya. Habis bulan November tentu bulan Desember. Nggak kerasa ya adik-adik, tahun 2021 sudah kita lewati dan kita sekarang sudah hampir ke penghujung tahun. Bulan Desember itu sangat berkaitan dengan satu acara ya, atau sebuah peringatan, yaitu Natal ya. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Identik sekali dengan sukacita Natal dan juga damai sejahtera Natal. Ya adik-adik pasti udah nggak sabar kan ya. Kira-kira Natal tahun ini sekolah Minggu bakal kayak gimana ya? Pasti seru banget nih. Maka dari itu kakak mau mengajak adik-adik untuk berlatih ya, satu buah lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama di Natal nanti. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan judul lagu Let Your Light Shine. In the dark it comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules alright. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through. 'Cause I'm not scared, I'm gonna let my light shine. And you're not scared, 'cause you're gonna let your light shine. We're not scared, we're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord, and He's gonna let His light shine. You ready to see it? Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Ya adik-adik, itu tadi kita sudah sama-sama berlatih lagu dengan judul Let Your Light
Ya, ini adik-adik boleh berlatih lagi sendiri di rumah ya, untuk persiapan Natal sekolah minggu kita tahun ini. Nah, setelah ini Kakak Feby punya video ya, video adik-adik yang menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Siapa saja nih adik-adik yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Yuk kita sama-sama saksikan lewat video berikut ini. Shalom kakak, ini ayat hafalan saya Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Terima kasih kakak. Shalom kak, Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Amsal 20 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Terima kasih. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Terima kasih. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Milik yang diperoleh dengan cepat mulanya tidak akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Terima kasih. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Terima kasih. Amsal 20 ayat 21. Barang yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Shalom. Terima kasih kakak. Amin. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Terima kasih. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Shalom. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kak, Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Terima kasih. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Shalom. Amsal 20 ayat 21.
Milik yang cepat pada mulanya pada akhirnya tidak diberkati. Amin. Saya kasih Christopher mengucapkan hafalan tertulis di Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Milik yang diperoleh dengan cepat pada akhirnya tidak tapi amin. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Dadah. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. 3. Milik yang Bapak Datina Tidak akan diberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, tidak diberkati. Halia. Amin. Milik yang diperolehkan pada mula, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Terima kasih. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Terima kasih. Amin. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Miliknya peroleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya nggak diberkati. Baik, terima kasih. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. Amsal 20 ayat 21.
milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amin. 20 ayat 21. Harta yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak akan diberkati. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Amin. Salam Kak. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Terima kasih. Halo adik-adik sekolah minggu, udah siap dengan firman Tuhan hari ini? Tentunya kita harus siap dong ya. Kita harus siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan Kakak Devi bawakan pada hari ini, tentunya kita mau menyatukan hati dan pikiran kita terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai hidup kami selama 1 minggu ini, dan Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami juga tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau yang memberkati firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya kami bisa menerima firman Tuhan hari ini dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah Kakak Devi mau adik-adik semuanya untuk menyiapkan Alkitabnya nih ya, Alkitabnya dan juga buku catatan ya untuk mencatat firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini temanya tuh adalah menjadi teladan siapa takut. Nah, ini untuk tema hari ini adik-adik diambil natsnya dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, Kakak Devi sekarang akan baca nats pada hari ini ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16 di bawah judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan tema hari ini tuh adalah menjadi teladan siapa takut. Sebelumnya nih Kakak Devi mau tanya, adik-adik ada yang tahu nggak teladan itu artinya apa? Pasti ada yang tahu ya, apalagi yang kelas Yohanes ini pasti udah tahu dong kalau teladan itu artinya apa. Tapi mungkin untuk adik-adik Matius tuh masih bingung, Kak, teladan itu apa sih? Masih bingung ya. Nah, Kakak mau kasih tahu teladan itu artinya apa, tapi sebelumnya Kakak mau tanya dulu nih. Di sini tuh ada 2 gambar ya, di sebelah kanan Kakak dan kiri Kakak. Nah, nanti adik-adik pilih mana perilaku yang positif, mana perilaku yang negatif, atau mana sikap yang baik dan mana sikap yang tidak baik ya. Nah, di kanan Kakak ini ada sikap atau ada contoh gambar murid yang tertidur ya saat belajar. Nah, di sebelah kiri Kakak ada gambar murid yang mendengarkan gurunya saat di sekolah. Nah, adik-adik pilih mana nih yang baik, mana yang tidak baik. Oke, pasti yang baik tuh yang mendengarkan gurunya ya. Terus contoh yang kedua, nih di sebelah kanan Kakak ini ada contoh adik dan kakak lagi bermain bersama. Jadi kakaknya lagi ajak main adiknya ya. Terus di sebelah kiri Kakak ada gambar adik dan kakak lagi berantem. Nah, Kakak tanya, mana nih yang tidak baik, contoh yang tidak baik? Contoh yang tidak baik yang ada di sebelah kiri Kakak ya. Ini contoh gambar adik kakak yang berantem. Nah, dari sini adik-adik kita akan mengerti teladan itu artinya apa sih? Nah, Kakak Devi mau kasih tahu ya. Teladan itu artinya hal atau sesuatu, baik perbuatan, perilaku,
sifat, dan lain sebagainya yang baik ditiru atau baik untuk dicontoh. Nah, jadi seperti yang Kakak Devi tadi contohin ya, yang di sebelah kanan Kakak tuh ada contoh baik, itu sebelah kiri Kakak ada yang contoh tidak baik. Nah, contoh baik itu adalah teladan ya, kayak tadi kalau di sekolah kita harusnya mendengarkan guru di sekolah ya yang lagi mengajar kita, atau kalau di gereja kita mendengarkan kakak sekolah minggu. Nah, itu salah satu contoh perbuatan yang baik yang harus dicontoh ya. Terus kalau misalnya di rumah, nah ini kalau seorang kakak nih, siapa yang suka isengin adiknya ya, nah itu nggak boleh ya, sampai adiknya nangis, nah itu nggak boleh. Nah, untuk contoh yang baik, seorang kakak harus bermain dengan adiknya, menjaga adiknya kalau misal mamahnya lagi sibuk ya, jadi kakaknya harus menjaga adiknya. Nah, itu perbuatan yang baik, contoh yang baik itu dinamakan teladan ya. Jadi adik-adik udah ngerti ya, adik-adik kelas Yohanes sampai Matius pasti harus udah ngerti kalau teladan itu adalah perilaku yang baik yang patut untuk dicontoh. Nah, adik-adik, Kakak Devi mau ajak adik-adik untuk baca lagi ya yang ayat 13. Kakak Devi bacakan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, adik-adik, maksud dari ayat ini itu kita pun harus menjadi garam ya. Kita anak-anak Kristus harus menjadi garam di tengah lingkungan kita. Nah, maksudnya itu adalah menjadi garam itu maksudnya kita itu harus bisa mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kita, tapi mempengaruhinya dengan hal-hal yang positif. Tapi kenapa sih Kak harus disamakan dengan garam? Nah, sebelumnya Kakak mau tanya dulu nih, kalau misalnya adik-adik makan ya, adik-adik makan terus gak ada garamnya, nah itu rasanya gimana? Rasanya kurang enak ya, rasanya kurang nikmat, jadi makanannya pun juga hambar, terus makanannya jadi kurang berharga. Nah, gitu juga sama dengan kita adik-adik, kalau misalnya kita dalam pertemanan kita, mungkin pertemanan di sekolah ya, atau pertemanan di lingkungan rumah. Nah, kalau misalnya kita sama dengan lingkungan pertemanan kita tidak berbeda, kita serupa dengan teman-teman kita. Nah, di situ kita tidak memberi pengaruh positif. Nah, jadi yang Tuhan mau adalah kita itu harus bermanfaat untuk lingkungan kita ya adik-adik ya, bermanfaat positif. Tentunya kita memberi dampak positif untuk teman-teman. Jangan sampai pertemanan kita mungkin ada temannya, salah satu temannya yang malas. Nah, terus kita sebagai anak Kristus ikut-ikutan malas. Nah, itu bukan contoh garam ya. Nah, jadi kita kalau misalnya punya teman yang malas, nah kita nggak boleh ikut-ikutan malas ya adik-adik ya, tapi kita harus berbeda. Kita nggak boleh sama, kita harus kebalikannya. Kalau misalnya teman kita malas, berarti kita harus rajin supaya kita bisa mempengaruhi teman kita, supaya nantinya teman kita juga keikut baik ya tuh adik-adik ya, jadi ikut rajin juga. Nah, itu maksud dari garam di dunia ini. Oke adik-adik, sekarang Kakak Devi mau baca yang ayat 14 ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik, di ayat 14 berkata bahwa kita anak-anak Kristus adalah terang dunia ya. Nah, terang dunia berarti maksudnya kita menerangi yang gelap tentunya adik-adik ya. Nah, kakak mau tanya dulu nih sebelumnya, siapa yang kalau lagi mati listrik atau mati lampu suka takut ya? Mungkin ada adik-adik yang takut sama kegelapan ya. Nah, itu wajar ya adik-adik ya. Nah, tapi nih adik-adik, kakak mau tanya dulu, kalau misalnya kita di rumah lagi mati lampu atau mati listrik, pasti yang pertama dicari adalah lilin ya adik-adik ya, lilin. Nah, karena lilin bisa menerangi yang gelap ya adik-adik ya. Nah, begitu juga Tuhan mau kita anak-anak Kristus untuk menjadi terang dunia, dimana kita bertugas untuk menerangi dunia ini. Caranya supaya kita bisa jadi terang dunia itu,
Tentu kita harus hidup di dalam Tuhan ya. Kita harus hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita akan menjadi pelita ya untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi adik-adik, Kakak Devi mau kasih tahu ya bahwa terang Kristen itu tidak akan terpancar di diri kita apabila ya satu, kita tetap diam pada saat seharusnya berbicara ya. Yang kedua, ikut-ikutan dengan orang banyak. Dan ketiga, menyangkal terang kebenaran Tuhan. Lalu yang keempat, membiarkan dosa meredupkan terang kita. Yang kelima, tidak menjelaskan terang kebenaran kepada orang lain. Dan yang keenam, mengabaikan kebutuhan orang lain ya. Nah adik-adik, kita sebagai anak Kristus, kita memiliki tugas yang utama. Nah, kita harus menjadi teladan bagi siapapun yang ada di sekitar kita ya adik-adik ya. Nah, baik itu teman, atau juga adik, kakak, atau bahkan orang tua juga, atau bahkan saudara juga ya, kita harus menjadi teladan ya. Nah, untuk menjadi teladan kita bisa menjadi garam dan terang dunia ya adik-adik ya. Kita harus memberi pengaruh positif untuk orang-orang yang di sekitar kita. Siap untuk menjadi teladan? Siapa takut? Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini sudah cukup ya. Dan kakak mau memberi ayat hafal untuk di minggu depan, diambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, seperti biasa adik-adik nanti dihafalkan, dan untuk video ayat hafalnya dikasih ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ya. Adik-adik, untuk menutupi firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita sekali untuk mendengar firman Tuhan hari ini Tuhan, dimana firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk bisa menjadi teladan bagi lingkungan kami Tuhan Yesus. Kami pun juga sudah belajar Tuhan mengenai teladan itu apa Tuhan Yesus, dan kita mau untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kami. Kami mau Tuhan untuk selalu menjadi garam dan terang untuk lingkungan kami, pergaulan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan sebentar lagi mau menyelesaikan ibadah online kami pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati ibadah online kami sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Luar biasa kan adik-adik? Nah adik-adik harus menjadi teladan Tuhan yang setia. Jadi mari kita nyanyi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hati, bawa persembahanmu, bawa gerak jiwa, bawa persembahanmu, karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih untuk ibadah kami ya Bapak, dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak. Engkau telah melancarkan ibadah kami ya Bapak. Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapak. Lindungi kami ya Bapak. Beri kami sukacita ya Bapak yang penuh kasih ya Bapak. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa Bapak kami yang telah diajarkan Tuhan kepada anak-anaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga.
Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,